Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nugroho Kristanto dalam perkuliahan blok pengelolaan lingkungan dengan tema pengelolaan lingkungan dalam kacamata SDGs. Video ini dibuat sebagai bagian dari kuliah online di mana kita tidak mungkin melakukan perkuliahan secara konvensional, bertemu secara langsung, sehingga kita harus menggunakan fasilitas online. Saya harap teman-teman mahasiswa dan seluruh sivitas akademika UGM dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat selalu. Oke, kita akan membahas tentang pengelolaan lingkungan dan dalam SDGs. Oke, SDGs atau Sustainable Development Goals, ini sebuah gambar yang saya ambil dari Bappenas. Kita tahu bahwa pemimpin dunia pada konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memutuskan konsep pembangunan berkelanjutan yang menegaskan kembali komitmen mereka terhadap pembangunan yang berkelanjutan yang mencakup kemajuan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan untuk kepentingan semuanya. Salah satu hasil utama dari konferensi ini adalah panggilan untuk mengembangkan satu set tujuan atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang berlaku secara universal sebagai tujuan pembangunan yang sering kita sebut dengan SDGs. Jadi ini SDGs atau Sustainable Development Goals, atau kalau dalam bahasa Indonesia kita sering menyebut sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam tujuan ini dibuat secara detail dan secara hati-hati menyeimbangkan dimensi lingkungan yang di sini dia tertuang dalam poin 13, 14, dan 15, sosial dan ekonomi ke dalam pembangunan berkelanjutan. Di sini ada penanggulangan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan yang secara langsung menyebut bagian dari lingkungan. Nah, negara-negara yang terlibat merekomendasikan agar SDGs ini, Sustainable Development Goals ini, mengambil pendekatan yang berwawasan ke depan. Mereka juga menyarankan agar tujuan didasarkan pada pengalaman dari masing-masing negara berdasarkan sasaran dan target internasional saat ini. Dengan mengingat hal itu, maka diamati bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan secara nasional ini bisa diambil berdasarkan ini. Yang pertama adalah dia dibangun berdasarkan dukungan umum dari masyarakat internasional dan lokal, serta konsensus ilmiah mengenai urgensi masalah yang ada. Jadi SDGs yang ada banyak tadi, ada 17, itu dibangun berdasarkan dukungan umum dari masyarakat internasional dan masyarakat dunia, dan konsensus ilmiah yang sudah ada terkait dengan urgensi masalah yang ada. Kemudian dalam tujuan pembangunan yang berkelanjutan ini tertanam kerangka kerja kelembagaan dan pemerintahan yang memastikan implementasi dan kepatuhan. Jadi ketika sudah dicanangkan SDGs ini harus dilaksanakan, harus diimplementasikan, dan harus ditaati. Kemudian dibuat lebih mudah untuk diimplementasikan karena
ketersediaan solusi. Jadi ketika diimplementasikan ini lebih mudah karena sudah ada solusinya. Yang berikutnya adalah target spesifik dan terukur. Jadi tujuannya jelas dan untuk mencapainya dia ada assessment-nya yang pasti terukur gitu. Di sisi lain, yang ini lebih ke negatif, hambatan utama dari kesuksesan SDGs ini adalah bahwa tujuan yang 17 tadi secara tidak langsung terfragmentasi sehubungan dengan desain, karena apa namanya untuk mencapainya itu tujuannya masing-masing dari 17 poin itu berbeda-beda, terutama hubungannya antara lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta kurangnya koordinasi antara desain, implementasi, dan pemantauan. Sehingga ini salah satu kelemahan dari SDGs. Tapi pelajaran lain bahwa SDGs ini di sini sudah memasukkan wawasan lingkungan. Oke. Ini adalah landasan pendekatan transformatif pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Di sini kita lihat ada aspek sosial, aspek ekonomi, aspek lingkungan yang dia sebenarnya saling berhubungan. Namun ketika salah satu dampak negatifnya ketika kita mengejar aspek ekonomi, biasanya itu aspek lingkungan yang terdampak. Pada intinya, lingkungan hidup adalah bisa sebagai pembatas kehidupan atau sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pilar pembangunan lingkungan hidup di SDGs tertuang dalam tujuan nomor 13, 14, dan 15. Penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan. Take urgent action to combat climate change and its impact, conserve and sustainability use ocean, seas, marine resources for sustainable development, protect, restore, and promote sustainable use of terrestrial ecosystem, sustainability manage forest, combat desertification. Nah, desertification di sini masuk, halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss. Nah, ini di sini disebut ekosistem daratan, walaupun secara tidak spesifik menyebutkan ekosistem hutan hujan, ekosistem air, dan seterusnya. Nah, sebenarnya dari SDGs dan pengelolaan lingkungan apa sih yang kita bisa tarik? Lesson learned-nya itu apa? Jadi selama beberapa dekade terakhir, masyarakat internasional telah menggunakan MDGs ini sebagai dasar pembuatan atau lahirnya perjanjian internasional atau hukum-hukum nasional terkait dengan lingkungan, dan ini sangat mengesankan. Jumlahnya sangat banyak sekali. Salah satunya di Indonesia ada juga gitu. Jadi lesson learned-nya apa sih sebenarnya? Dengan adanya SDGs ini memberikan keyakinan kepada pembuat kebijakan bahwa satu masalah adalah penting. Dan perlu tindakan yang konkret. Terkait dengan tindakan ini, masyarakat merupakan unsur utama dalam perubahan, dan ini pasti. Tanpa adanya masyarakat, ini tujuan yang sudah dibuat itu tidak akan bisa terlaksana.
Kemudian dengan adanya SDGs, pengomunikasian tingkat kepentingan tujuan pembangunan ini menjadi lebih mudah, termasuk bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat itu menjadi lebih mudah. Ini mengkomunikasikan tujuan pembangunan. Yang berikutnya adalah ketersediaan solusi untuk mengatasi masalah lingkungan. Kadang-kadang SDGs ini bahkan bisa meningkatkan kemauan politik untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan. Selanjutnya, keberhasilan dan dalam mencapai tujuan tergantung pada mudah atau sulitnya masalah yang ditargetkan untuk dipecahkan. Yang berikutnya adalah prinsip tanggung jawab bersama. Prinsip tanggung jawab bersama. Ini tertanam dalam banyak perjanjian, kemudian mendorong banyak kesepakatan, kita tadi sudah bahas, tentang tujuan umum bersama sekaligus memungkinkan masing-masing negara misalnya atau masing-masing stakeholder untuk mematuhi kecepatan penyelesaian masalah tadi. Ada kesepakatan, kemudian seberapa cepat menyelesaikan masalah, kemudian ini jadwal waktu ya, kemudian implementasinya bagaimana. Nah, ini ada tanggung jawab bersama. Kemudian faktor kunci yang lain adalah menanamkan tujuan dalam pemerintahan dan tata kelola yang efektif yang memastikan implementasi, akuntabilitas, dan kepatuhan. Jadi di sini peranan pemerintah sangat penting sekali. Pada akhirnya efektivitas penerapan tujuan lingkungan tergantung pada seberapa baik perjanjian itu diintegrasikan ke dalam kerangka kerja kelembagaan, kerangka kerja pemerintahan. Tata kelola yang efektif mencakup sistem yang terus-menerus dan patuh. Terkait dengan ini, perlu adanya pemantauan yang inklusif secara luas gitu ya, untuk pelaporan dan kemajuan sehingga kita bisa tahu targetnya sejauh mana, sudah rentang waktunya seberapa lama, kecepatannya berapa, kemudian stucknya di mana, itu kita bisa tahu. Kemudian keterkaitan tujuan dengan target yang spesifik dan terukur. Salah satu kesimpulan yang terkuat adalah analisis tujuan global menyebutkan bahwa mereka yang menunjukkan kemajuan terbesar memiliki target yang spesifik dan terukur. Jadi negara-negara yang berhasil mengimplementasikan SDGs itu memiliki target yang spesifik dan terukur. Jadi targetnya spesifik, jelas gitu, dan dapat diukur sehingga ketika hendak dilihat keberhasilannya itu bisa ditunjukkan berapa persen tingkat keberhasilannya. Di sisi lain, dampak negatif dari SDGs ini adalah kadang-kadang dalam pencapaian tujuan itu keterkaitan antar tujuan diabaikan. Secara umum tujuan lingkungan yang dikembangkan ini terfragmentasi dari beberapa masalah yang lain yang cenderung siap untuk ditangani. Jadi lingkungan ini terfragmentasi dengan masalah yang lain. Karena masalah lain ada yang perlu penanganan yang lebih cepat, ada yang butuh proses penanganan yang lebih kompleks.
Hal ini dikarenakan mungkin karena beberapa masalah tampak lebih mendesak dari yang lain, atau masalah ini lebih kritis untuk segera tangani. Atau bisa jadi masalah ini saat ini ilmu pengetahuan belum bisa menyelesaikan. Misalnya seperti wabah virus corona. Sehingga saat ini solusinya belum tersedia misalnya. Secara singkat, di sisi positifnya itu pendekatan SDGs telah memberikan titik fokus yang untuk meningkatkan target dan tujuan, dan ini hubungannya nanti sama penggalangan dana yang dalam pelaksanaan ini, karena pelaksanaan pembangunan tanpa adanya dana itu sangat tidak mungkin dilakukan. Nah, ketika dana sudah terkumpul dan proyek pembangunan bisa berjalan, itu kadang-kadang di sisi negatifnya kemajuan ini tidak memadai, tidak sejalan dengan tema lingkungan, termasuk misalnya kehilangan keanekaragaman hayati, degradasi ekosistem untuk mengejar ekonomi dan pembangunan. Nah, ini satu statement yang tertuang dalam beberapa artikel yang membahas tentang SDGs, itu adalah ensure environmental sustainability, di mana kita harus memastikan keberlanjutan lingkungan. Meskipun SDGs ini memiliki fokus yang jelas pada lingkungan, namun tujuan yang lain memiliki dampak yang tidak langsung terhadap lingkungan, baik positif maupun negatif. Misalnya yang positif, ketika peningkatan pendidikan dasar ditingkatkan, maka akan mendorong kesadaran yang lebih besar akan pentingnya perlindungan lingkungan. Di sisi lain, yang negatif misalnya saat ini ketika program mengurangi kemiskinan, kelaparan dikaitkan dengan banyak kasus yang lebih besar, itu misalnya pertanian modern. Ini biasanya yang terdampak adalah lingkungan, karena untuk pertanian modern misalnya, atau pertanian yang skala besar, dia mensyaratkan air, pupuk kimia, herbisida, penggunaan mesin yang secara intensif misalnya, itu berdampak juga kurang baik pada lingkungan. Ketika kita bicara tentang pertanian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pertanian menggunakan 70% dari air fresh water yang ada gitu, dari surface water. Kemudian contoh lain misalnya pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat, kebutuhan perumahan bagi masyarakat. Ketika dibangun perumahan kemudian dipasok air, maka limbah yang dihasilkan biasanya menjadi lebih banyak. Itu adalah sifat yang manusiawi. Ketika dia mempunyai banyak, maka dia biasanya akan mengeluarkan banyak. Ketika dia mendapat suplai air yang banyak, maka limbahnya juga akan banyak. Jadi
dari SDGs ini kita harus tahu bahwa tujuan dan sasaran ini harus mampu meminimalkan dampak lingkungan sebenarnya. Kita tidak bisa melihat tujuan SDGs ini sebagai fragmentasi yang hanya melihat pada ekonomi, pembangunan, lingkungan yang dia dilihat sendiri-sendiri. Nah, untuk meminimalisir dampak lingkungan ini dapat dilakukan dengan ini, melihat bagaimana tujuan ini diimplementasikan. Pemenuhan kebutuhan air, pengentasan kemiskinan, dan seterusnya itu bisa dikurangi dampak lingkungannya adalah dengan bagaimana tujuan itu bisa diimplementasikan. Sehingga praktek lingkungan ini akan bisa berkontribusi dalam pembangunan. Jadi nanti ini akan berdampak ke sini. Oke. Kemudian apa namanya? Kita telah melihat bahwa banyak yang bisa dipelajari dari SDGs ini. Terutama pengalaman-pengalamannya ya. Terus bagaimana apa namanya kita bisa mengimplementasikan SDGs ini yang ada dalam pengelolaan lingkungan. Yang pertama adalah pelajaran yang ada itu kemudian dipetik dan dikonsolidasikan dan dirumuskan sebagai seperangkat kriteria untuk membantu memandu definisi tujuan dan target pembangunan berkelanjutan dan menanamkan kelestarian lingkungan dalam konteks SDGs. Kemudian tujuan dan target yang ada dapat diambil sebagai landasan untuk SDGs. Jadi di sini apa namanya, yang pertama kita lihat pengalaman di satu daerah itu seperti apa, kemudian digunakan untuk mendefinisikan tujuan dan target. Kemudian tujuan dan target ini dijadikan sebagai landasan untuk pembangunan ini. Kemudian mengambil inisiatif untuk menyelesaikan beberapa hal yang belum selesai berdasarkan sasaran dan target. Jadi dibuat skala prioritasnya. Kemudian ada beberapa hal yang apa namanya tidak mungkin atau tidak perlu untuk mencoba memasukkan semua tujuan ke dalam target. Jadi skala prioritas dulu. Tidak harus semuanya masuk. Oke. Poin pentingnya adalah bahwa tidak mungkin apa namanya? Sorry. Ini ketika kita bicara tentang SDGs, kita bicara tentang dua junction gitu ya, dimana di situ kita dihadapkan pada pilihan untuk mencapai tujuan yang mana. Ketika kita mau mengejar ekonomi misalnya, peningkatan ekonomi, kadang-kadang apa namanya, lingkungan tertinggal. Nah, kita harus membuat terobosan di mana di sini kita harus membuat sebuah solusi di mana ketika meningkatkan ekonomi pembangunan dan apa namanya, ini tidak meninggalkan lingkungan. Nah, ini satu set question mark di sini, yang tengah ini jalannya seperti apa. Sampai saat ini
kita sudah melihat bahwa tujuan lingkungan internasional sudah banyak membuat kemajuan. Bukan hanya pada pembangunan saja, tapi pada lingkungan. Kita tadi sudah tahu, Junction tadi SDGs memiliki tujuan yang ganda, yaitu meningkatkan kesejahteraan manusia melalui pembangunan. Kemudian memperkuat jasa lingkungan. Ini ekonomi, ini lingkungan. Dia tujuannya ganda. Mengingat dari tujuan ini, kita perlu bertanya, bagaimana lingkungan dapat tertanam dalam SDGs? Nah, kerangkanya ada 4 ini. Yang pertama adalah visi misi yang menyeluruh untuk SDGs, yang merupakan narasi yang menggambarkan dasar untuk memasukkan kelestarian lingkungan dalam SDGs. Kemudian pendekatan terpadu untuk menanamkan lingkungan dalam tujuan dan target yang mengusulkan karakteristik dasar dan jenis tujuan dan target yang akan dipilih. Kemudian seperangkat kriteria untuk menilai. Jadi setelah ditentukan visi misinya, kemudian ditentukan tujuannya, kemudian ditentukan kriterianya. Seperangkat kriteria untuk menilai atau mengusulkan tujuan dan target serta panduan tentang cara menggunakannya. Jadi kriterianya itu seperti apa, cara menggunakannya seperti apa. Kemudian ketika tiga ini sudah ada, kita perlu punya daftar praktik terbaik atau best practice untuk memilih indikator yang dapat secara efektif mendukung target. Jadi ketika sudah ini 1, 2, 3 ini sudah terpenuhi, kita harus tambahkan best practice-nya yang sudah ada itu seperti apa sih, sehingga kita mudah untuk memilih indikator untuk mendukung target. Sampai saat ini, untuk mencapai tujuan dan target yang tepat adalah untuk membuat pendekatan yang terpadu ini. Pendekatan yang terpadu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memastikan bahwa sasaran memastikan bahwa kelestarian lingkungan ini masuk dalam SDGs. Bagaimana kita bisa menggunakan pengalaman yang ada kaitannya dengan memasukkan tujuan lingkungan ke dalam pembangunan yang berkelanjutan. Ini adalah salah satu contoh integrasi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan berbasis lingkungan, di mana ini ada integrated goal 1, simple to understand, social, economic, environmental. Kemudian ada integrated goal 2, integrated goal 3. Nah, ini di sini ini adalah targetnya, a mix of target. Baru di situ indikatornya apa. Nah, setelah kita mengikuti rule study, sebenarnya kriteria yang bisa digunakan untuk memasukkan lingkungan dalam SDGs apa sih? Yang pertama adalah keterkaitan yang kuat dengan tujuan pembangunan. Dalam SDGs, masalah lingkungan harus sangat terkait dengan masalah perkembangan sosial ekonomi. SDGs harus bisa menggabungkan secara kuat dan seimbang ketiga dimensi tersebut. Mungkin cara yang paling bermanfaat untuk memadukan pembangunan lingkungan dan sosial ekonomi adalah dengan merumuskan tujuan dan target yang terintegrasi. Jadi dia tidak hanya sosial ekonomi saja, tapi dia memasukkan unsur lingkungan.
Kemudian memisahkan perkembangan sosial ekonomi, memisahkan perkembangan sosial ekonomi dari eksploitasi dan penggunaan sumber daya dan degradasi lingkungan. Ini apa namanya, sangat susah sekali karena di Indonesia utamanya. Ketika kita melihat perkembangan sosial ekonomi, itu misalnya kemudian dieksploitasi penggunaan sumber daya, maka yang dampaknya pasti adalah degradasi lingkungan. Sehingga perlu segera penanganan yang terpadu di sektor ini. Kemudian yang berikutnya adalah mempertimbangkan sasaran dan target lingkungan saat ini dan global. Sehingga ketika pelaksanaan pembangunan, sasaran dan target lingkungan saat ini di wilayah ini dan secara global itu perlu ditingkatkan. Kemudian secara ilmiah kredibel dan dapat diverifikasi. Ini harus didasarkan pada pemahaman ilmiah dan harus tersedia satu set untuk memverifikasinya. Harus bisa dipantau, harus bisa diimplementasikan. Sehingga tujuannya itu istilahnya kalau orang Jawa itu tidak ngoyo, dia harus kredibel dan dapat diverifikasi, dapat diimplementasikan. Kemudian kemajuan harus dapat dilacak. Semua tujuan harus didukung oleh target dan indikator yang spesifik dan terukur. Seperti itu. Jadi ketika kita membahas tentang lingkungan dan tujuan berkelanjutan secara umum dia ada di tujuan ke-13-14 ini. Namun ini akan sangat berhubungan dengan program kemiskinan, kelaparan, kesejahteraan, pendidikan, kesetaraan gender, air bersih ini pasti, kemudian energi terbarukan, kemudian pekerjaan yang layak dan seterusnya. Ke-17 dari ke-14 yang lainnya itu sangat terkait satu sama lain. Sehingga kita tidak bisa memfragmentasi lingkungan dari 14 tujuan pembangunan berkelanjutan yang lainnya. Seperti itu. Sekian dari saya. Semoga